Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama menjelaskan tentang status kucing. Apakah kucing itu suci atau najis? Sebenarnya kalau pertama kali dengar hadis ini pasti timbul tanda tanya. Kenapa kucing ditanya najis dan tidaknya? Kan jelas kucing itu suci, karena hewan yang mansusun bin najasah itu hanya kalbun wal khinzir. Lalu ini kok bahas kucing? Kucing itu kan jelas suci. Sebenarnya hadis ini tidak membahas adat kucingnya, tak bahas adat kucingnya, karena adat kucingnya jelas socek. Adat kucingnya jelas socek. Yang menjadi pertanyaan adalah su'ruha, bekas jilatan kucing. Su'ru ulu wil hirok, bekas jilatan kucingnya. Kalau kucingnya jelas suci, karena yang mansusun bin najasa dalam Al-Quran hanya anjing, babi. Hurrimat alaikumul maitatu damu lahmul khinzir. Untuk anjing tidak ada di Al-Quran, adanya di hadis. Ulama banyak berdalil bahwa anjing itu najis berdasarkan hadis idza walagal kalbu ina ahadikum itu. Meskipun tidak sore bahwa anjing najis, tapi secara isyarah hadis itu menunjukkan bahwa anjing itu najis. Kenapa dipahami begitu oleh ulama? Jadi hadis ini tidak menjelaskan tentang apakah kucing itu najis atau tidak, tapi ingin menjelaskan apakah bekas jilatan kucing itu suci atau tidak suci. Bekas jilatannya. Karena hadis ini turun sababul wurudnya ketika Nabi dalam perjalanan berwudu, kemudian air wudunya itu dijilat kucing. Cuma oleh Nabi air wudu ini tetap digunakan untuk berwudu. Kemudian Nabi bersabda, innaha laisat binajisin innama hiya minat tawafin alaikum. Nah, hadis ini kemudian digunakan juga oleh perawinya, yaitu Abi Qatadah. Abi Qatadah ini pernah mau berwudu juga. Kemudian Abi Qatadah airnya juga dijilat oleh kucing. Ijilat kucing, yang sama Abi Qatadah malah banyak ke tambah ibaki, gelasnya tambah ibaki, mangkon tambah ibaki, ijilat kucing. Setelah itu kemudian digunakan untuk berwudu. Jadi hadis ini tidak menjelaskan, karena kalau kucing itu jelas suci, tubuhnya jelas suci, boleh disentuh. Hewan itu kalau pembagian dari segi suci dan tidaknya itu dibagi 4. Bukan dari segi bisa dimakan dan tidaknya ya, tapi dibagi dari segi suci dan tidak suci. Hewan kalau min haitsu tuhriha wa adami tuhriha itu ala arba'ati aqsam. Yang pertama, hewan yang makulul lahmi, hewan yang bisa dimakan dagingnya itu jelas suci, itu yang pertama. Yang kedua, hewan yang la nafsalaha sailatan atau la nafsalaha sailatun, itu juga pasti suci. Lalat itu suci. Kemudian artinya suci itu menyetinggal kelampi, tak seperti anjing loh ya, tak seperti anjing. Kemudian hewan yang tawafin baik minal ahliyah, baik hewan itu yang jina atau minas siba atau sabu bahasanya, hewan seliar. Sementing tawafin akati sinnaurun ika maknana musem.
Di museng itu indal ulama karena tawafin apolong bi adam kadang itu jilatannya itu suci. Mun beutena jelas suci. Beutena jelas suci, tapi masalah bisa dimakan atau tidak itu belum. Tapi tubuhnya jelas suci. Seperti harimau, suci. Tapi kan tidak bisa dimakan. Jadi hewan itu dipandang dari segi suci dan tidaknya, jilatannya, bekas jilatannya dibagi 4 tadi itu. Nah yang terakhir yang jelas-jelas najis yaitu anjing dan babi. Jadi yang pertama hewan makulul lahmi, jelas mau jilat kenapa apa jelas soceh bekas jilatannya. Yang kedua hewan yang la nafsalah sailatun, menjilat apa saja hewan ini pasti tetap suci. Yang ketiga tawafin. Tawafin baik tawafin itu yang jina atau buas, yang penting masuk kategori tawafin itu jilatannya suci. Nah yang terakhir yang jelas-jelas najis yaitu anjing dan babi, jilatannya jelas najis karena tubuhnya najis. Nah itu dipandang dari segi suci dan tidaknya. Kalau dipandang dari segi bisa dan tidaknya untuk dimakan, batasannya kan sudah disebutkan, ada 3 ya. Kullu dzinabin itu haram, kullu dzimihlabin itu haram. Yang terakhir ma istatobatul arab halalun wa ma istahbasatul arab haramun. Yang dianggap enak nyaman oleh orang Arab halal, yang dianggap jijik oleh orang Arab itu haram. Itu 3 ini kalau masalah bisa dimakan atau tidak. Nah kucing tubuhnya jelas suci, tapi kenapa bi kota demi kitanya aki dek remah bekas jilatannya koceng socek apa anje bekas jilatannya yang ditanyakan. Nah menurut Nabi itu suci karena kucing itu minat tawafin, capek tawafin, di tawafin. Tapi mon harimau itu bekas jilatannya tidak suci karena harimau itu minas siba atau asabu, hewan buas. Jadi mon bedem macan acilat bareng, acilat kakanan, acilat inoman, acilat aing tak kenging kaudu. Kenapa? Bekas jilatannya itu indal ulama karena dia sabu itu dianggap najis. Makanannya itu kan pasti makan hewan-hewan yang bangkai, pasti makan bangkai. Lalu dalam mengkoceng ngakan ngakan cek-cek, ngakan tekos, kan pada ngakan tekos. Nah di dalam Fathul Muin itu dijelaskan cara mengetahui bahwa cek koceng ini kecolon lah cocek, cukup dia misalnya hilang 5 menit, boleh itu sudah dianggap suci. Misalnya katanya jelas ngakan tekos, pas koceng ini langsung ngajilat aing, jelas aing mau najis. Tapi mereka akan tekos pas elang sejam, beda sejam atau 5 menit, pokoknya boleh dihukumi suci mulutnya karena tawafin. Tawafin itu untuk menghukumi suci cukup hilang biwaibatihi saatan cukup. Elang sekejap boleh itu suci bekas jilatan. Beda menlawan buas bukan tawafin. Tawafin. Berapa mon patek tawafin. Nah, kan mon ibali patek minat tawafin. Itu minal mustasnayat sudah dikecualikan, tidak bisa. Berarti kalau anjing itu tawafin bekas jilatannya suci, enggak, tetap najis. Karena itu sudah minal mustasnayat, 2 itu sudah mansus alaihima ya. Sudah dinaskan oleh Al-Qur'an dan hadis. Jadi tidak bisa untuk dikatakan suci bekas jilatan anjing dan babi. Lampede pate. Lampede pate. Oh koceng. Lampede koceng suci karena tubuhnya kucing suci. Yang dipermasalahkan itu syukurnya, karena syukur kak dinto kadang goceng kan makan tekos, makan bangkai. Cuma tawafin seharusnya najis, tapi karena tawafin kemudian dapat dosa. Rofatan linnas istilahnya. Itu sebagai kemudahan bagi manusia. Karena tawafin itu sebenarnya oleh Rasulullah disamakan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu
liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughul hulum minkum thalath marrat. Wahai orang-orang beriman, mun bada orang masuk ke roman ban kudu minta izin. Baik budak, baik anak kecil harus minta izin. Apalagi dalam waktu-waktu tertentu harus minta izin. Waktu-waktu tertentu itu kalau di Al-Qur'an disebutkan min qabli salatil fajri, sebelum subuh, wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirati waktu duhur, kemudian wa min ba'di salatil isya, samaran salat isya. Makanya secara fikih namoi samaran isya itu tidak boleh, karena namoi setelah isya itu waktu istirahat. Waktu-waktu tiga ini qabla salatil fajri, sebelum subuh cek namoi, waktu duhur cek namoi, ba'dal isya cek namoi. Sebenarnya begitu. Boleh masuk tapi tawafun. Siapa tawafun? Khaddam. Tawafun ba'dukum ala ba' wala junah alaikum wala alaihim wala junah alaikum wala alaihim ba'dahun. Tawafun alaikum ba'dukum ala ba'. Tawafun itu kabulah. Jadi misalnya santri masuk ke kamar gula di selain waktu yang tiga boleh. Namun sampean masuk ke kamar gula kapanpun itu tidak boleh, haram. Karena itu termasuk istilah milkil ghaib, menguasai hak orang lain, masuk gosap, masuk ngekui anu be tak boleh. Misalnya ini sajadah apa yang kui kan tak boleh, haram karena gosap, apalagi masuk ke kamar. Tapi kalau orang yang masuk itu tawafun, kabulah misalnya, atau dokter misalnya, dokter yang biasa merawat, masuk tanpa permisi boleh, karena tawafun itu dimaksud rukhsah. Nah begitu. Kemudian kucing ini disamakan dengan hadis itu tawafin. Kalau di hadis lain itu pakai ada tawafin wa tawafat, minat tawafina wa tawafat. Kalau tawafin itu orang yang ada di sekitar kita, kalau tawafat hewan yang ada di sekitar kita. Itu kalau di hadis lain. Ada tambahannya, bukan tawafin saja, tapi innama hiya minat tawafina wa tawafati. Gitu. Jadi saya setengah hadis kadintok ajilasaki tentang hukum jilatan kucing, bukan masalah tubuh kucingnya. Karena tubuh kucingnya itu jelas-jelas suci. Tapi wairu ma'kulil lahmi tak boleh karena tak setiap satu yang suci itu boleh dimakan. Nomor 2, hadis nomor 2 diriwayatkan dari Anas ibnu Malik. Nah, ini yang perlu saya luruskan. Anas bin Malik ini banyak seanya Anas bin Malik. Imam madhab, salah satu imam madhab yang 4 bedanya Malik bin Anas. Imam madhab itu kan Imam Malik bin Anas. Banyak saya ada buaki Imam Malik bin Anas, putra dari Anas bin Malik. Saya setengah kalero. Memang Anas bin Malik nih kan. Tak aku tuan putranya Malik. Imam Malik bin Anas bin Malik. Kasa imam salah satu imam yang 4. Kalau Anas bin Malik ini ke sahabat. Jadi jangan sampai kocaki. Bada sahabat anyama Anas bin Malik. Bada imam madhab anyama Malik bin Anas. Berarti anan sahabat Malik bin Anas. Benih. Karena lakopnya berbeda. Kalau Malik bin Anas nikah lakopnya Al-Asbahi, salah satu kabilah di Arab. Imam Malik bin Anas Al-Asbahi. Kalau Anas bin Malik nikah lakopnya ada di sini Al-Khazraji. Anas bin Malik bin Nadar Al-Khazraji dari Bani Khazraj. Dari Bani Khazraj. Jadi berbeda. Jangan sampai nama boleh Imam Malik pengarang Alfiyah, beda lagi.
itu dari Al-Andalus, dari Spanyol. Imam Malik Al-Andalusi, pengarang kitab Alfiyah. Beda lagi. Banyak saya nyama inang sahabat kan nyama Anas bin Malik duaan. Dua dari sahabat, telok dari tabi'in. Berarti 5 kopi. Saya nyama Anas bin Malik. Nah, nang hadis ka adin toh ajelasaki tentang sepaling inti dia hadis ka adin toh ajelasaki tentang najis sekemi. Dia najis a'rabi. Jadi istilahnya Kak Isa ibaratun nasnya menjelaskan tentang najasatul bau. Najis sekemi. Najis kemi masuk najis mukhaffafah. Masuk najis mukhaffafah. Itu sebaliknya inti dari najis ini. Si nomor 2 ada kata-kata amaron nabiyyu bidanubin min ma'in fa uhriqu alaih. Menjelaskan ini yang paling dasar tentang teori maknya Imam Syafi'i. Teori airnya Imam Syafi'i bahwa air sedikit itu baru tidak najis kalau dia datang ke air. Kalau datang ke najis. Kalau air itu didatangi najis, maka airnya menjadi najis. Dalilnya ini, buktenah aing satembah sareng Rasulullah SAW maki bukan airnya yang najis tapi tempatnya malah jadi suci. Berarti aing sakoni mun saramaki suci. Tapi mun aing sakoni ida tengah najis, malah mata najis. Berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik sakoni banyak aing itu tak bisa mata najis kecuali berubah sifatnya. Bada aing ikening mancok sakoni mun tak tela ubah Imam Malik akun suci. Tapi mun Imam Syafi'i kan mun sakoni ubah tak ubah kan najis, ubah tak ubah. Mun banyak puru najis mun ubah. Imam Syafi'i membedakan antara al-ma'ul mawrud, air yang didatangi, dengan al-ma'ul warid, air yang datang. Enggak beda. Mun al-ma'ul mawrud itu dhaifun, lemah sifatnya sehingga dia menjadi najis. Kalau al-ma'ul warid itu qawiyun, kuat sifatnya sehingga dia malah mensucikan. Dalilnya ini yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Mun datang air, boleh ya tidak akan najis. Itu ibaratun nasnya, istilahnya apa yang kita bisa langsung tangkap dari teks hadis 2 itu. Cuma di sini enggak ada tentang kitab Ibanatul Ahkam musannif banyak sekali yang bisa dipahami, bahkan ada 7 hukum yang bisa dipahami dari hadis guys. Ini namanya kalau di usul fikih isyaratun nas. Apa yang kita pahami dari hadis secara isyarat. Semisal saya contohkan isyaratun nas. Mun badar yang tanya, kenapa hukumah orang apasah dalam keadaan junub? Misalnya lemal junub sampai gulaku jaga tak sempat mandi sampai gulaku pakun dalam keadaan junub. Seapasah? Padahal junub haji mak binin misal. Seapasah? Menurut ulama sahha saumuman asbah junuban. Pasana orang masuk kulaku dalam keadaan junub sah. Dalilnya apa? Uhilla lakum lailatas syami arrafathu ila nisaikum. Tak nyambung kan misalnya. Uhilla lakum halalaki dak banggapi lailatas syami nang malam puasa arrafathu ila nisaikum mengumpuli istrinya. Napa hubungan Nabi junub kulaku? Secara ibaratun nas tak ada kaitnya. Tapi secara isyaratun nas beda. Napa isyaratun nas? Di ayat itu dibolehkan arrafas semalam suntuk. Semalam karena lail kan mulai dari ghurubi syamsi sampai tulu'il fajri. Berarti mulai dari ghurubi syamsi sampai tulu'il fajri oleh Apolong sendiri. Berarti berema mon Apolong nang akhir malam kun mari pas masuk siang. Itu tidak boleh. Kan masuknya dalam keadaan junub berarti. Maka pasnya tidak batal. Itu isyaratun nas. Karena di ayat itu ada kata lailun, yang mana lailun enggak dintok,
definisinya adalah min ghurubi syamsi ila tulu'il fajr. Dibolehkan rafas min ghurubi syamsi ila tulu'il fajr. Nah, salah satu isyaratun nas sebisa kontut yang bisa dipahami dari hadis ini adalah, saya bacakan, jawazu mubadaratil mar'usi nabil inkar ala man irtakabal mukhalafata bihadrati ra'isihi. Kebolehan menghilangkan kemungkaran yang terjadi di hadapan pemimpinnya, di hadapan kiainya tanpa seizin pemimpinnya. Apolong bi kiai, apolong bi pemimpin. Pas yadaan pemimpin atau yadaan kiai kila bermaksiat. Panapa mailang maksiat ni kan ampu amit ke kiai nah? Tak usah. Napa cangkola? Tak cangkola. Tak usah amit. Bukti apa? Sahabat akikir ke Arabi tak amit ke kanjeng Nabi. Akikir tu ke Arabi tak amit ke kanjeng Nabi. Budak Arabi aku langsung ikikir di sahabat. Padahal beda Rasulullah. Kenapa minta akannya ada Rasulullah? Rasulullah beda dengan kami. Kami langsung. Nah, ini oleh ulama dipahami berarti boleh seorang mar'us, orang yang dipimpin atau seorang santri menghilangkan kemungkaran di hadapan kiainya tanpa pamit. Tak usah diambil untuk amal ma'ruf nahi munkar. Kemudian boleh rufi'a a'dhamud daruraini birtikabi akhaffihima. Dihilangkan apabila ada dua bahaya, dihilangkan dengan cara melakukan bahaya yang paling ringan. Beda kelakuan dua haram kapti. Sementara orang ini tidak bisa menghindari, harus dilakukan dua-duanya, salah satunya. Gimana? Ya boleh, meskipun irtikabun nawahi tidak apa-apa, irtikabul mahram tidak apa-apa. Contoh yang paling mudah kalau dicontohkan di apa oleh ustaz saya dulu di pondok, mun beda orang kedua situ ya enak misalnya situ santrena untuk nabrak sabar ya, nabrak santrena karena itu akhafud darurai. Loh, ini diambil dari mana dari hadis itu? Diambil dari keputusan Rasulullah. Pak Arabi ini kami ikikri di sahabat. Saya kikiri di sahabat Bani Arabi saya itu kan di Rasulullah, tapi sahabat dah. Sahabat saya kikiri. Lah jadi kikiri Arabi jatorot. Karena mun Arabi jab kikiri, maka si pertama Arabi bisa sakit soal nahan kemi. Inhibasul baul istilahnya, kemina tertahan, muntah kerja kan tertahan. Si nomor dua bisa intisarul baul, kemina bisa mangkak keman. Jadi si pertama, doror si pertama bisa masake ke Arabi, doror si nomor dua manajis ke masjid. Saya kamas saya mon etorot najis masjid, masjid najis mon etorot. Monta etorot, dia kena mau kiri, Arabi nasi sakit. Kamu masih kudu kalaku. Nah, Rasulullah memilih dibiarkan saja, tidak apa-apa. Masjid itu najis, tidak apa-apa. Yang penting Arabinya selamat. Itu namanya raf'ud darurain bi akhafihim. Menolak dua keharaman, dua doror dengan yang paling ringan. Dari situ juga dipahami bahwa doror yang yata'allaqu bihaqqil adami itu lebih aula minad doror yata'allaqu bihaqqillah kati masjid. Monitorot kan najis, monitorot nah. Menikiri Arabin deki inhibas, baunya inhibas. Kan bisa prostat menahan ini. Pada ini ditahan itu prostat penyakit. Itu namanya ad-doror yata'allaqu bil adami. Maka itu lebih dahulukan doror. Misalnya sepaling nang Fathul Muin bada dengan bajang setin bada orang tasallam naros ge bajang napa nolong si tasallam naros ge bajang napa nolong si tasallam nolong si tasallam karena itu hakul adam. Kalau di usul fikih itu masuk di
ad-daruriyatul khams. Ada hifdzul aql, ada hifdzun nas, hifdzun nafs, ada hifdzud din, ada hifdzul irad, ada hifdzul mal. Jadi lema ini kan untuk pertimbangkan. Manabi Al-Ghazali pertama itu harus hifdzud din. Ketika bertentangan antara hifdzud din dan hifdzun nafs, ya harus hifdzud din dulu. Hifdzun nafs belakangan. Agamanya diselamatkan dulu. Tapi menurut Imam Syatibi, hifdzun nafs dulu. Jadi mana tentangan ngaki buruk, kamba sholat napa? Anu rekena. Sholat napa? Nyelamat hakim gimana Syatibi yang nyelamat hakim karena hifdzun nafs itu paling utama. Soalnya apa? Hifdzun nafs paling utama kata Syatibi karena agama atau hifdzud din tak bisa terwujud tanpa ada nafas. Kalau misalnya kita tetap sholat dibiarkan mati, maka kita mengurangi satu orang untuk beribadah. Kita menyelamatkan mereka sebenarnya juga hifdzud din, soalnya menyelamatkan satu orang untuk beribadah. Itu logika Syatibi. Menurut Imam Al-Ghazali ya hifdzud din, yang beda pandangan. Penemu pertama teori ini ya Imam Juwaini. Penemu pertama tentang maqasidus syariah yang 3, daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat itu Imam Juwaini. Kemudian oleh Imam Al-Ghazali dilengkapi. Yang daruriyat ada 5. Kebutuhan primer ada 5. Ada hifdzun nafas, hifdzuddin dulu, hifdzun nafas, hifdzul irad, hifdzul mal, hifdzul akal. Akati misal begini. Kula munta aculan khamar bangkrut misal. Tapi mun acuan khamar atau acuan narkoba merusak generasi muda. Sekama. Kalau acuan khamar saya bisa bertahan hidup, ekonomi saya lancar, berarti hifdzul mal. Tapi kalau saya tetap menjual itu, saya mengabaikan hifdzul akal. Soalnya membiarkan orang-orang itu mabuk jadi rusak. Sekarang mah yang harus didahulukan. Apakah hifdzul mal atau hifdzul akal? Ini ulama di situ berbeda pendapat tentang urutannya tadi. Izzuddin Abdissalam juga berbeda tentang urutan itu. Nah kalau misalnya yang Syekh Burkadi saya jelas yuqaddamu hifdzul akal, hifdzul akalnya dulu didahulukan. Jangan hifdzul mal. Hifdzul mal itu kan bersifat pribadi, hifdzul akal itu kan bersifat ammah. Lebih tersergam mereka orang yang masih ya. Suka sergam masih. Masih ya. Setelah artinya berbeda agama. Oh kalau masih ahli la ilaha illallah wajib diselamatkan. Kalau bukan min ahli la ilaha illallah kan kita tidak berkewajiban untuk menolong. Itu kan teorinya. Cuma teori terbaru tentang daruriyat itu ada istilahnya hurriyatuddin, kebebasan beragama. Jadi kita dengan orang lain itu tidak disatukan karena agama, tapi disatukan karena wahdatul insaniyah, persatuan kemanusiaan. Bukan karena agama. Sehingga membedar yang kafir kelaparan wajib kita tolong. Bedar yang kafir taslima wajib kita tolong. Tapi kalau ikut yang pertama bahwa harus seagama, ya tidak wajib. Adu akhirnya kafir kan haram. Adu akhirnya kafir kan haram. Kecuali adu akhir mantar masuk Islam. Ya Allah masuk akhir Islam itu haram. Tapi mau adu akhir mantar sapora tak boleh. Jadinya kan begitu. Karena berbeda agama. Ya ilmu kan selalu mengalami tatawur, perkembangan. Kalau menurut cendekiawan ilmuwan-ilmuwan Islam yang muda seperti Muhammad Abduh misalnya. Muhammad Abduh ini kan tak ngerti cuma pemikir kontemporer. Ya hurriyatuddin, kita bebas beragama. Bebas beragama. Ketika kita bebas beragama, tapi bukan semua agama itu benar.
Ya boleh beragama, tapi bukan berarti semua agama benar. Berbeda itu soalnya. Kadang kita la ikraha fiddin, bebas agama apa, boleh. Kemudian seislam pas, oh berarti semua agama benar, bukan begitu pemahamannya. Tapi la ikraha fiddin kan, ada pemaksaan untuk beragama Islam. Kalau indal mu'tamad ya biarkan saja. Indal mu'tamad karena kita disatukan agama. Kalau ikhtilafuddin ya tak wajib. Tak wajib. Kecuali kafirnya kafir dhimmi. Soalnya ada hadis man ada dhimmiyan faqad adani kan teman Rasulullah. Pasera-paseras orang senyake kafir dhimmi pada nyake simpul. Kafir dhimmi. Jadi posisi kafir dhimmi itu sama dengan orang Islam dari hak-haknya. Hak seperti apa? Hak dari maksumud dam, darahnya terlindungi. Maksumul mal, hartanya terlindungi tak oleh kalak. Kemudian maksumul irat, keturunannya terlindungi tak oleh gelakoh. Itu kafir dhimmi. Tapi kalau selain itu, selain kafir dhimmi, kafir harbi atau mustakman atau muahad, ya enggak. Nggak usah dibantu gitu. Karena berbeda agama. Ya kembali ke jiwa masing-masing. Menduhur asolat duhur jam situ nolong orang ning setengah jam kan aman nolong orang bagi kafir. Waktu duhur ki banyak aman nolong orang agak kafir. Kemudian juga terakhir yang bisa dipahami dari hadis nikah, talabul mubadarah ila izalatil mafasid inda zawalil mani. Harus bersegera menghilangkan kemaksiatan ketika maniknya hilang. Contoh, maksudnya apa? Kan di Rasulullah itorot, maka kami itorot. Kenapa itorot? Karena ada maniknya. Kenapa maniin? Maniin berupa mudarat yang akan menimpa si Arabi. Tapi ketika si Arabi itu selesai akmi, maka oleh Rasulullah langsung suruh balik, langsung suruh seceh. Itu namanya al-mubadarah ila izalatil mafasid ba'da zawadil mani. Bersegera menghilangkan mafasid setelah maniknya tidak ada. Misalnya engkau tak bisa menghilangkan prostitusi di sana itu. Kenapa? Soalnya di sana itu senep kuat. Kalau saya terjun, maka saya mati. Dibiarkan dulu. Nah, ketika maniknya itu tidak ada, maka saya harus mubadarah. Kalau tidak mubadarah berarti haram. Jadi harus mubadarah. Tuli-tuli ketika maniknya tidak ada. Ketika mani zawalil mafasid hilang, maka al-mubadarah ila zawalil mafasid ila izalatil mafasid itu harus wajib. Nanti banyak sih diambil dari hadis. Karena satu ayat atau satu hadis itu punya mantuk atau mafhum nih. Jadi apa yang kita pahami secara tersurat dan apa yang kita pahami secara tersirat. Itu namanya syaratul nas. Ini sekali itu belum